gitu. Cuek-cuek juga dengan politik. Nanti sama politik. Iya kan, kadang cuek banget gitu. Politik sesuatu yang nggak asik. Iya kan gitu kan. Apalagi kalau orang bilang, udah lo ngapain sih, ngurusin, ada yang ngurusin gitu. Iya. Enggak, ini arti pentingnya kalau buat generasi muda janganlah begitu gitu. Maksudnya ada pandangannya Bro Justin juga. Jadi kan kita nih anak-anak muda ya, apalagi mereka yang baru lulus sekolah, baru mulai bekerja. Siap. Nantinya kita kan juga membayar pajak juga. Iya. Sebenarnya pembayar pajak ini nggak cuma orang-orang berduit nih Bang. Iya. Jadi dulu tuh gue pernah sebelum jadi dewan ya, gue pernah ke salah satu restoran cepet saji. Terus waktu itu masuk ada bapak-bapak yang tanahnya penuh tanah merah, kayaknya tukang gali kabel ya. Kayaknya ya. Mungkin hari itu hari bayaran dia, hari payday ya. Dia pesen, saya mau ayamnya ini. Pas keluar bilnya sekian Pak. Kok mahal ya? Kok harga situ belum termasuk pajak Pak? Oh, yang bayar pajak ini nggak cuma kamu bekerja doang, tapi ya kita semuanya ini pembayar pajak gitu. Iya. Dan uang yang sudah dibayarkan ini bagaimana dikelolanya? Nah itu masa kita nggak mau tahu sih. Ini politik soalnya. Ini udah masuk politik. Kan karena yang menentukan ini digunakan untuk apa? Apakah ini akan digunakan untuk menambah ruang-ruang kelas supaya bisa ruang sekolah negeri lebih banyak, supaya lebih banyak mahasiswa belajar gratis? Ini kan ya di politik. Iya. Di legislatif, di eksekutif. Hal-hal seperti ini. Dan kalau kita nggak mau tahu, ya berarti kita membiarkan, mempercayakan nasib kita didudukan oleh orang-orang yang kita sendiri nggak kenal. Oke. Dan itu bahaya banget kan. Iya. Jadi dulu saya ingat tuh waktu Trump ya, Donald Trump sempat lagi ribut tuh sama Tiongkok. Dia sampai bilang nanti TikTok kita ban, kita nggak adain gitu kan. Ya Trump umur berapa juga gitu kan. Ya buat dia mungkin it's okay, nggak apa-apa kalau nggak ada TikTok. Cuma buat generasi udah masalah banget kalau nggak ada TikTok. Nah, jangan sampai lu jadi korban. Jangan sampai jadi korban dan mulailah mengambil peran gitu. Saya sendiri kan anti juga mau politik tadinya. Saya masuk partai politik juga agak nggak disengaja karena saya bikin suatu karya tulis. Ternyata kesempatan itu terbuka dan saya coba jalani, ternyata terpilih juga, dan saya lihat ternyata waduh, ini banyak banget yang harus dibenahi. Karena sebelumnya kan background saya kan saya pengacara untuk industri pertambangan. Perusahaan-perusahaan asing yang kita tangani, mereka yang melakukan segala sesuatu dengan efisien, tepat arah. Semua dana yang dikeluarkan harus jelas outcome, manfaatnya apa aja. Dan ternyata setelah saya masuk di DKI Jakarta, Pemprovnya waduh jauh. Bahkan saya jadi teringat lagi warga yang tadi nggak bisa beli fast food itu kan, makanan itu kan dia mesti kurang-kurangin itemnya. Ternyata teringat dia diperlakukan seperti ini. Jadi masalah keadilan juga. Dan saya pikir kalau kita terus-menerus cuek aja, biarin aja, mungkin kurang bagus juga kalau semuanya berpikir begitu. Ya memang di semua profesi ada porsi. Kamu bisa bikin perubahan di setiap profesi yang ada. Bahkan di tukang sapu pun saya hormati sekali, itu profesi yang sangat baik gitu. Cuma harus ada juga mereka-mereka yang mau mengambil peran di level penentu kebijakan ini untuk memastikan hak-hak masyarakat ini ya nggak tersia-siakan, kewajiban masyarakat nggak tersia-siakan. Jadi kalau bicara pajak kita gede banget loh. Betul. Pokoknya APBD DKI itu per tahun 80 triliunan. 80 triliun per tahun. 80 triliun. Jadi kalau 5 tahun jabatan satu gubernur gitu 5 tahun itu 400 triliun gitu. 400 triliun. Jadi sebenarnya kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan.